Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai panjenengan semua. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena berkat anugerah-Mu yang senantiasa tercurah bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan waktu, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati sehingga firman-Mu dapat bertumbuh berbuah di dalam hati kami dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17 yang demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah hidup oleh roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup menurut roh dan hidup menurut daging adalah dua hal yang seringkali bertentangan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita bersama. Hidup dalam roh ini mengajak kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sedangkan hidup menurut daging itu hidup menurut dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia, kita perlu menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang lemah terhadap godaan-godaan dunia berupa kesombongan, keserakahan, hawa nafsu, dan juga banyak hal lainnya yang membuat kita kemudian tergeret masuk dalam lubang dosa. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk kita hidup menurut roh. Bagaimana kita bermurah hati, bagaimana kita menyadari kekuatan dan keberadaan kita di hadapan Tuhan dan sesama, bagaimana kita kemudian mampu untuk mengendalikan diri, dan juga hal-hal lainnya yang perlu kita lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup menurut roh itu memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita berlatih dan terus-terus kita mengupayakan, maka hidup menurut roh itu mungkin untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup menurut daging itu adalah sebuah tantangan hidup bagi kita. Hidup menurut daging itu memang di satu sisi menyenangkan, tetapi di sisi lain hidup menurut daging atau menurut dunia itu membawa kita pada kebinasaan, kesia-siaan, yang kemudian membuat relasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi renggang, menjadi jauh. Kita kemudian mengecilkan karunia dan juga berkat Tuhan, dan lebih membesarkan apa yang kita upayakan yang menurut kita itu hasil kerja keras kita dan bukan oleh karena pemberian Tuhan. Hidup menurut roh mengajak kita untuk kita menyadari bahwa segala upaya yang kita lakukan, berkat yang kita terima, semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Memang melalui upaya tertentu, lewat orang lain, lewat sebuah kondisi, tetapi semuanya itu bermula dan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika menyadari itu, segala pujian dan rasa syukur itu kemudian dikembalikan, ditujukan hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepada manusia, apalagi kepada diri sendiri. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengupayakan hidup dalam roh,
Memang ini bukan hal yang mudah bagi kita, bukan hal yang mudah bagi siapapun, tetapi ketika kita mengupayakan segala sesuatunya di dalam terang kasih dan takut akan Tuhan, maka hidup dalam roh ini tentu bisa kita upayakan dalam kehidupan kita. Selamat hidup di dalam roh, dituntun oleh roh Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami juga bersyukur oleh karena firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam roh daripada hidup menurut daging atau menurut dunia. Kami menyadari ya Tuhan bahwa hal ini bukanlah suatu persoalan yang mudah bagi kami, tetapi kami percaya roh Tuhan menolong dan menuntun kami untuk kami dimampukan hidup menurut roh. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami dengan cinta kasih-Mu, dengan kelemah lembutan-Mu, sehingga hidup di dalam roh mungkin untuk kami upayakan dan hayati dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, kini hingga selamanya. Amin.